Sudah kita pelajari bahwa bagaimana keadaan orang-orang di Mekah, bagaimana sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka disiksa, bagaimana mereka juga berusaha untuk menghina dan menyiksa Nabi, meskipun Nabi terjaga dengan kemuliaan Bani Hashim, dengan kemuliaan Abu Talib. Kemudian karena dihina, disiksa, kemudian sahabat-sahabat juga disiksa, tapi mereka tetap teguh dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka punya metode baru untuk memurtadkan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Metode dialog. Mereka berdialog dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kumpul, di antara mereka ini, mereka ketika kumpul kemudian mereka berkata, lihatlah kepada orang yang paling pintar sihir, yang paling pintar perdukunan, yang paling pintar syair, orang yang paling hebat, yang paling sakti dan paling pintar ngomongnya, paling fasih, paling masuk ke hati orang. Ada orang-orang yang kalau ngomong itu khattafah, orang-orang kalau ngomong itu masuk ke hati orang. Maka orang ini ayo kita ajukan untuk menghadap ke Muhammad ibn Abdullah agar mengembalikan Muhammad ibn Abdullah kepada agama nenek moyang. Jadi sekarang dialog, cari orang paling pinter, orang paling hebat untuk dialog, untuk debat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berkata, "Ma na'lamu ahadan ghairu Utsbah ibn Rabi'ah." Kami enggak tahu yang paling cerdas, yang paling fasih, yang paling bagus, yang paling hebat untuk bicara sama Muhammad ibn Abdullah kecuali Utsbah bin Rabi'ah. Maka mereka berkata, "Anta ya Abul Walid, engkau wahai Abul Walid, wahai Utsbah bin Rabi'ah, datanglah kepada Muhammad dan bicaralah dengannya." Maka Utsbah bin Rabi'ah datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, anta khairun am Abdul Muttalib?" Pertama kali datang sudah ngomong hal yang mematahkan lawan. Wahai Muhammad, siapa yang lebih baik? Kamu apa kakekmu Abdul Muttalib, rajanya Mekah? Abdul Muttalib kisahnya masyhur. Bagaimana di zaman kerajaan kepemimpinan Abdul Muttalib, Allah turunkan burung-burung ababil untuk menyerang Abraha dan pasukannya. Ini baru datang sudah tanya, tidak usah ngomong yang lain sudah. Yang lebih baik kamu apa Abdul Muttalib? Pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik. Tapi gimana kalau misalnya Nabi kemudian jawab lebih baik saya? Karena mereka itu sangat mengagungkan Abdul Muttalib. Gak pantas kalau ada orang ngaku lebih utama daripada Abdul Muttalib. Jadi pertanyaan pertama langsung mematahkan lawan. Maksudnya, tapi nanti kita lihat jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi diam. Qala fa in kunta taz'amu anna haula'i khairun minka faqad abidul alihata allati ibta. Wahai Muhammad, kalau engkau berkata mereka, dia Abdul Muttalib itu lebih baik darimu, dan ini umumnya manusia berkata Abdul Muttalib lebih baik. Kalau engkau berkata Abdul Muttalib lebih baik darimu, kakekmu lebih mulia, lebih utama darimu, dan ini kan akhlaknya cucu kepada kakeknya, bangga, oh punya kakek raja, punya kakek pemimpin. Kalau Abdul Muttalib itu lebih baik darimu, maka Abdul Muttalib telah menyembah Tuhan-Tuhan yang engkau hina. Wa in kunta taz'amu annaka khairun minhum fatakallam hatta nasma'a qaulaka. Tapi wahai Muhammad, kalau engkau berkata engkau lebih baik daripada Abdul Muttalib, apa ajaranmu ini? Sampaikan biar kami dengar.
Inna wallahi ma ra'ayna sakhlatan qattun as'amu ala qaumika minka. Tapi dia enggak terus ngomong, silahkan wahai Muhammad. Lanjut ngomong Utbah bin Rabi'ah ini, ngomongnya pedes. Kata Utbah bin Rabi'ah, demi Allah, kami enggak pernah lihat janin yang lebih buruk dari kamu wahai Muhammad. Hinaan luar biasa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farraqta jama'atana wa satatta amrana wa ibtadinana. Wahai Muhammad, engkau telah bikin kelompok kami ini enggak kompak lagi. Wahai Muhammad, engkau telah memisah-misahkan persatuan kami. Wahai Muhammad, engkau telah mencela Tuhan-Tuhan kami. Wahai Muhammad, engkau telah bikin kami orang Mekah, telah bikin kami orang Quraisy jadi malu gara-gara perbuatanmu. Sampai-sampai orang-orang Arab berkata bahwasanya di Quraisy sekarang, kabilah yang paling mulia di Arab, ada penyihir. Yang Quraisy gak bisa ngalahkan penyihir ini. Di antara Quraisy sekarang ada dukun. Dukun yang nyantet orang-orang Quraisy. Yang orang-orang Quraisy gak bisa ngalahkan dukun ini. Demi Allah wahai Muhammad, kamu ini cuman bom waktu buat kami. Nanti kalau kamu terus mendakwahkan agamamu ini wahai Muhammad, yang terjadi adalah orang-orang Quraisy akan saling bunuh-membunuh. Pedes ngomongnya. Kemudian Utbah bin Rabi'ah berkata, Ayuhar rajul, hei lelaki, in kana innama bikal hajah, kalau kamu itu dakwah kayak gini cuman karena dunia, jama'na laka min amwalina, kami akan kumpulkan harta kami sebanyak-banyaknya hatta takuna agna Quraisy, sampai kamu jadi orang Quraisy yang paling kaya. Orang Quraisy ini orang-orang kaya di Arab. Dan orang-orang Quraisy itu berkata, Kak Muhammad diam sudah, jangan dakwah lagi. Kalau kamu dakwah itu cuman untuk dapat dunia, kami kumpulkan seluruh harta kami sampai kamu jadi orang yang paling kaya. Tidak usah kerja, gratis. Wa in kana innama bikal bah. Kalau kamu ini dakwah karena nafsu sama perempuan, biar dipandang sama perempuan, maka akan kami kumpulkan wanita-wanita terbaik Quraisy, 10 kamu nikahi semuanya. Bukan 1, bukan terjelek, dikumpulkan wanita-wanita tercantik 10 untuk kamu nikahi semuanya. Maka ketika Utbah bin Rabi'ah sudah diam, Nabi SAW berkata, Faragta, sudah selesai? Lihat akhlak Nabi. Dihina, difitnah, ditawari aneh-aneh, Nabi diem. Ya. Akhlak debat Nabi SAW, akhlak dialog Nabi SAW. Nabi diem. Utbah udah diem, baru Nabi berkata, Faragta, sudah selesai? Iya, sudah selesai. Maka Nabi SAW tidak menjawab dengan sabda beliau, melainkan beliau menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Hamim, ini adalah Al-Quran yang turun dari Ar-Rahmanir Rahim, dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengasihi hamba-hambanya, maha mengasihi makhluknya. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumi ya'lamun. Kitab ini Allah jelaskan ayat-ayatnya, Quran ini Allah jelaskan dengan bahasa Arab untuk orang-orang yang berakal, untuk orang-orang yang belajar. Dan Nabi Muhammad lanjutkan dari surat Fussilat ini, maka kemudian Utbah bin Rabi'ah berkata, Hasbuk, cukup wahai Muhammad, cukup. Ma indaka ghairu hadza, kamu enggak punya selain ini? Kata Utbah, la, kata Nabi SAW, tidak. Maka Utbah pulang kepada orang-orang Quraisy. Utbah tanya ke Nabi SAW. Utbah pingin jawaban lain dari Nabi SAW.
tapi langsung dibales sama Al-Quran sama Nabi. Pukulan telak. Pukulan telak jamaah. Karena Al-Quran itu sangat indah. Al-Quran sangat luar biasa. Kita semuanya ngaji. Orang Arab, orang gak bisa bahasa Arab, semuanya ngaji. Nikmat gak kita ngaji? Padahal kita gak paham bahasa Arab. Ada orang paham bahasa Arab tapi gak ngerti tafsir. Ngaji terus. Ramadan hatam berkali-kali. Coba kalau kita baca koran Perancis, baca koran bahasa Jepang. Gimana jemaah? Mau gak? Gak mau. Gak nikmat. Kenapa gak nikmat? Gak paham. Quran kita gak paham tapi nikmat. Gimana kalau paham? Gimana kalau seorang Utsbah bin Rabi'ah, seorang syair yang terkenal nomor 1 di Mekah, kemudian dikasih ayat-ayat Quran sama Nabi SAW. Pukulan telak sudah. Gak bisa ngomong lagi. Maka Utsbah bin Rabi'ah pulang kepada orang-orang kafir Mekah. Maka mereka berkata, ma wara'ak, bagaimana hasilnya wahai Utsbah bin Rabi'ah? Maka Utsbah bin Rabi'ah berkata, ma taraktu syai'an ara annakum tukallimunahu illa kallamtuhu. Qalu fahal ajabak? Faqala na'am. Utsbah bin Rabi'ah ditanya, bagaimana hasilnya wahai Utsbah bin Rabi'ah? Kata Utsbah, seluruh yang kalian sampaikan untuk aku sampaikan ke Muhammad sudah aku sampaikan. Unek-unek kalian, celaan kalian, tawaran kalian, semuanya sudah aku sampaikan ke Muhammad ibn Abdullah. Apakah kemudian Muhammad nurut sama kamu? Dalam riwayat Utsbah bin Rabi'ah bilang iya. Wes bingung, enggak tahu mau ngomong apa. Kalah sama Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat lagi dalam sejarah menyebutkan dari Ibnu Ishaq bahwa ketika Utsbah datang, maka orang-orang Quraisy berkata, ma wara'ak ya Abul Walid? Gimana hasilnya wahai Abul Walid? Maka Abul Walid berkata, sungguh aku telah mendengar perkataan, demi Allah aku tidak pernah mendengarkan perkataan yang seperti itu. Demi Allah perkataan itu bukan syair, bukan sihir, bukan perdukunan. Wahai orang-orang Quraisy, taatlah kepadaku. Kali ini ikutilah aku. Biarkan Muhammad berdakwah. Jangan ganggu dia. Kalau kalian gak mau beriman, jangan beriman. Tapi jangan ganggu Muhammad. Karena yang disebutkan oleh Muhammad bukan syair, bukan jampi-jampi perdukunan, bukan syair, bukan apa. Kata Utsbah bin Rabi'ah, demi Allah, yang aku dengarkan itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ucapan manusia, itu pasti ucapan Tuhan. Kata Utsbah ibn Rabi'ah, kalau kalian melanggar ucapan Muhammad, hati-hati akan ada azab dari Tuhannya Muhammad. Kata Utsbah ibn Rabi'ah, wahai orang-orang Arab, wahai orang-orang Quraisy, biarkan saja Muhammad berdakwah. Kalau Muhammad ini nanti jadi raja, maka kerajaannya Muhammad kerajaan kalian. Kerajaan Quraisy, kerajaan Makkah. Kalau Muhammad menjadi orang yang paling utama, orang yang paling bahagia, orang yang paling kaya, orang yang paling dihormati, maka yang mendapatkan ikut kena kebaikannya, ya kalian. Sudah, kalau kalian gak mau beriman, jangan beriman. Tapi biarkan Muhammad berdakwah. Nanti itu kembalinya ke kalian maslahat bukan mudorot. Tapi apa kata orang-orang kafir Mekah? Saharaka wallah ya Abul Walid, kamu sudah kena sihirnya Muhammad. Kemudian Abul Walid Utsbah bin Rabi'ah berkata, ini pendapatku, silahkan kalian lakukan yang kalian mau. Jamaah barakallahu fikum, subhanallah. Dalam kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, lihatlah bagaimana Nabi SAW
gak masuk ke soal jebakannya Utbah bin Rabi'ah. Siapa yang lebih baik, kamu atau Abdul Muttalib? Gak masuk ke jebakannya. Itu kalau misalnya Nabi SAW berkata, aku lebih baik, gak jadi dialog itu. Gak jadi Utbah bin Rabi'ah dengar firman Allah Hamim. Gak jadi Utbah bin Rabi'ah kembali ke orang-orang kafir Quraisy membela Nabi Muhammad SAW. Dia sudah marah duluan kalau Nabi bilang saya lebih baik. Kamu ini orang gak tahu diuntung, gak tahu akhlak, gak tahu bersyukur. Kamu ini cucunya Abdul Muttalib. Kalau saya bukan cucunya Abdul Muttalib. Tapi semua orang-orang Quraisy, semua orang-orang Arab mengagungkan Abdul Muttalib. Sudah jelas dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang nggak tahu akhlak, nggak tahu adab, kan sudah dibilang gitu sama Utbah bin Rabi'ah. Tapi Nabi diem. Maka terkadang lebih baik nggak usah menjawab pertanyaan konyol, nggak usah menjawab pertanyaan fitnah, nggak usah jawab pertanyaan jebakan. Kemudian yang kedua, jamaah barakallahu fikum, Nabi SAW dalam perdebatan ini beliau nggak emosional, beliau cerdas, beliau debat dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih. Nabi SAW nggak terjebak dengan pertanyaan engkau atau Abdul Muttalib yang lebih mulia. Nabi SAW gak terjebak dengan ucapan-ucapan emosionalnya Utbah bin Rabi'ah. Kan ada orang debat awalnya tenang, tapi gara-gara dibikin emosi, akhirnya mukul meja, akhirnya ngelempar air, kan gitu. Datang tenang, pertama salaman, tengah-tengah debat, diambil emosionalnya. Iya. Apalagi yang disampaikan ya jamaah. Mungkin kita pernah lihat debat-debat ya, itu hanya hal-hal sepele sampai mukul meja, sampai lempar air. Lihatlah bagaimana Nabi SAW sabar padahal beliau dihina begitu dahsyat. Lihatlah perkataan Utbah bin Rabi'ah. Wahai Muhammad, gak pernah ada janin lebih buruk daripada kamu. Gimana itu? Dan setelahnya, hinaan demi hinaan. Jamaah barakallahu fikum. Lihatlah Nabi SAW, beliau tenang dalam berdebat dan beliau gak mutus omongan lawan. Meskipun lawannya dalam berbicara itu isinya fitnah. Fitnah luar biasa, isinya hinaan, isinya godaan. Lengkap sudah Utbah bin Rabi'ah ini, lengkap jamaah. Hinaan ada, fitnah ada, ajakan yang menggiurkan ada. Wanita 10 paling cantik, harta paling banyak sampai engkau jadi yang paling kaya, lengkap. Yang Utbah bin Rabi'ah komplit datang ke Nabi SAW. Nabi diem, tenang. Sampai-sampai Nabi berkata, afaraqta ya Abul Walid, apakah kamu sudah selesai wahai Abul Walid? Setelah itu baru Nabi bicara. Jadi kalau ada orang ngomong jangan ikut ngomong, ya kan itu faedahnya yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau ada orang ngomong jangan ikut ngomong. Kata Ibnu Abbas, ta'allam husnas sima' kama ta'allamta husnal kalam. Belajarlah pinter dengarkan sebagaimana kamu pinter berbicara. Karena banyak orang pingin didengarkan tapi nggak pinter mendengarkan. Apalagi yang ngomong nggak asik, apalagi yang ngomong nggak sejalan, apalagi yang ngomong menghina, lebih parah lagi. Ini orang ngehina, memfitnah, didengarkan sama Nabi SAW. Subhanallah. Kemudian jamaah barakallahu fikum, lihatlah
jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang pendek tapi langsung ngalahkan lawan. Lawannya ngomong panjang. Seorang penyair cerdas, pinter. Dijawab sama Nabi langsung dengan firman Allah Subhanahu wa taala, surat Fussilat. Langsung diem. Sampai-sampai Utsbah bin Rabi'ah berkata, "Hasbuk, cukup." Sampai-sampai Utsbah bin Rabi'ah berkata, "Ini bukan sihir, ini bukan jampi-jampi perdukunan, ini bukan syair. Ini pasti perkataan benar-benar Tuhan, bukan perkataan manusia." Jamaah barakallahu fikum. Maka di dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Quran yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan kepada manusia. Maka Utsbah tahu bahwa ketika mendengarkan surat Fussilat, Utsbah tahu yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Fussilat menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang kafir dan mereka enggak mau masuk Islam, dan orang-orang kafir terdahulu. Dalam surat Fussilat disebutkan bagaimana pentingnya di dunia ini untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala harus ada seorang rasul yang diimani, yang diikuti, yang dijunjung, yang dimenangkan, yang dihormati. Dalam surat Fussilat disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau jugalah seorang nabi. Beliau jugalah seorang nabi dan manusia. Bukan manusia tapi enggak nabi. Beliau juga bukan nabi tapi tidak manusia. Beliau manusia dan beliau nabi. Maka beliau bukan Tuhan. Maka beliau bukan orang biasa. Dan dalam surat Fussilat disebutkan bahwa yang menciptakan itu satu. Maka yang berhak diminta juga satu. Jangan mengatakan yang menciptakan satu tapi minta kepada selain yang satu, yang esa, Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Fussilat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Di dalam surat Fussilat disebutkan tentang umat-umat terdahulu yang mereka tidak mau beriman dan apa yang mereka dapatkan dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi peringatan bagi orang-orang Quraisy. Makanya Utsbah bin Rabi'ah bilang, cukup. Takut Utsbah bin Rabi'ah. Isinya sangat ilmiah, dipahami dengan mudah oleh Utsbah bin Rabi'ah, dan kata-katanya mukjizat. Kata-katanya mukjizat. Mukjizat itu artinya apa, jemaah? Mengalahkan. Gak bakal ada yang bisa menang lawan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya mukjizat? Mengalahkan. Kalau Allah yang mengalahkan, gak bakal ada yang bisa ngalahi Allah Subhanahu wa taala. Kayak kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika beliau dapat mukjizat berhadapan dengan penyihir-penyihir Fir'aun. Disebutkan, kami dulu yang lempar wahai Musa, apa kamu dulu? Kata Nabi Musa, kalian dulu yang lempar. Berapa yang lempar itu, jamaah? Berapa yang lempar? Disebutkan dalam kitab Tuhfatu An-Nubala karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, jumlah penyihir Fir'aun ada yang bilang 30, ada yang bilang 40, ada yang bilang 100, ada yang bilang 3.000, 5.000, ada yang bilang 15.000, ada riwayat 70.000 penyihir. Dalam kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Nabi Musa itu ketika beliau mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala ke Fir'aun, itu enggak dibukakan pintu. Sampai ada riwayat mengatakan 2 tahun. Kemudian
Nabi Musa ketika dibukakan pintu sama Fir'aun, beliau itu melemparkan tongkat sampai Fir'aun itu ketakutan, tongkat ini jadi ular, sampai Fir'aun itu kemudian lari dan dikejar sama tongkat, sama ular ini. Sampai-sampai Fir'aun itu minta-minta ke Nabi Musa, tolong cukup. Sampai seperti itu. Menunjukkan apa? Besarnya dan dahsyatnya mukjizat Fir'aun berupa ular. Tapi ketika kemudian Fir'aun ngamuk ke Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Fir'aun ini mendatangkan dalam riwayat 70.000 penyihir. Gimana jamaah 70.000 penyihir? Semuanya sihirnya ular. 70.000 penyihir ngelemparkan tongkat. Itu kalau 70.000 berarti gimana itu? Kalau stadion berarti 70.000 itu ada di tempat duduknya, Nabi Musa ada di lapangan. Kan gitu. 70.000 orang melemparkan tongkat, semuanya jadi ular. Nabi Musa manusiawi, sebagaimana Nabi Muhammad manusia. Nabi Musa takut. Kata Allah, wala takhaf, jangan takut. Alqi asak, lemparkan tongkatmu. Maka tongkatnya Nabi Musa menjadi tongkat yang paling besar dan makani ular-ular itu. Tongkatnya Nabi Musa menjadi ular yang paling besar dan memakan seluruh ular-ular yang ada itu. Gimana jamaah? Adakah satu ular lawan 70.000 ular? Masuk akal enggak? Tapi ini mukjizat. Ya. Kalau mukjizatnya Nabi Musa itu mengalahkan kehebatan orang-orang di zaman itu. Kehebatan orang-orang di zamannya Nabi Musa apa? Sihir ular. Jumlahnya berapa? 70.000 ular. Dilawan sama Nabi Musa, maka Nabi Musa dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala mengalahkan 70.000 sihir. Sampai-sampai banyak di antara penyihir itu yang masuk Islam karena enggak masuk akal, enggak manusiawi. Kalaupun di antara 70.000 ini ada yang paling ahli sihirnya, gak sampai ngalahkan 70.000 lawan, gak mungkin. Gak masuk akal, gak manusiawi itu. Sehebat-hebatnya setan, gak sampai ngalahkan 70.000 setan, kan gitu. Sampai-sampai penyihirnya masuk Islam. Masuk agama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Al-Quran mukjizat. Ketika kemudian Utsbah bin Rabi'ah, seorang yang cerdas, seorang yang alim dengar Al-Quran yang lafadznya sangat indah, gak mungkin ada manusia bikin lafadz seperti ini, dan artinya luar biasa, membahas tentang Allah, tentang ketauhidan, tentang Al-Quran, membahas tentang bagaimana umat-umat terdahulu mereka yang kafir, apa yang mereka dapatkan. Takut Utsbah bin Rabi'ah, pulang, hasbuk, cukup wahai Muhammad. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian faedah yang keempat yang bisa kita ambil adalah bahayanya harta, tahta dan wanita. Lihat, orang-orang Quraisy ini rapat dulu. Utsbah bin Rabi'ah bilang, wahai orang-orang Quraisy, aku telah mengatakan kepada Muhammad apa yang ingin kalian sampaikan. Apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW? Kerajaan, tahta, wanita, syahwat, harta, kekayaan. Semuanya ditawarkan ke Nabi Muhammad SAW. Dan gak main-main. Nyogoknya itu gak sedikit. Nyogoknya itu bukan agar engkau menjadi salah satu dari 9 naga, kan kalau di Indonesia 9 naga. Ini bukan salah satu, jadi endase naga. Ditawari untuk jadi endase naga, untuk jadi yang paling kaya. Jemaah barakallahu fikum, tapi Nabi SAW tidak mau. Nabi SAW tidak keliru. Nabi tidak tergiur dengan hal-hal seperti itu. Maka hendaknya kita umat Nabi Muhammad SAW juga berhati-hati
Jangan sampai kita ini salah jalan karena tahta, harta dan wanita. Ya. Siapa orang yang gak mau punya tahta? Kata Anas bin Malik, an-niyatul khafiyyah hubbur riasah. Orang itu meskipun gak mau jadi pemimpin, tapi dalam hati kecilnya pasti punya rasa pingin mimpin. Betul gak, Pak? Hah? Pernah gak menghayal jadi bupati? Hah? Presiden? Padahal cuma mimpin keluarga, ya. An-niyatul khafiyyah hubbur riasah. Suka orang itu untuk kemudian meskipun dia nggak mau, ya, meskipun ketika misalnya diangkat jadi ketua RT, ketua RW, diangkat untuk lurah, diangkat untuk bupati, gubernur, ada pendukung-pendukungnya, meskipun nggak mau, asli nggak mau, tetap dia merasa bahagia dan bangga telah dipilih. Betul nggak? An-niyatul khafiyyah hubbur riasah. Maka Nabi SAW berdakwah untuk agama Allah, bukan untuk menjadi pemimpin kemudian meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Islam harus memimpin, Islam harus di atas, Islam harus mulia. Yang harus mulia apa? Islamnya, bukan tahtanya itu. Apa gunanya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja tapi kemudian sesat? Wal'iyadzubillah. Berapa banyak orang yang sesat karena kepemimpinan. Diangkat jadi ustadz, ketua apa? Diangkat jadi pemimpin agama tingkat apa? Dengan syarat harus liberal misalnya. Aslinya nggak liberal tapi jadi liberal. Kenapa? Ada tahta. Betapa banyak orang tersesat padahal punya ilmu tapi karena fulus. Sampai-sampai ulama menyebutkan di antara banyaknya hadis-hadis dhaif itu sebabnya karena tahta dan fulus. Sebabnya karena tahta dan fulus. Ketika itu di zaman Abbasiyah, ketika itu di zaman fitnah antara Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, antara Abdullah bin Zubair dengan Bani Muawiyah, antara Muawiyah dengan Bani Abbas, kemudian menjadi Abbasiyah. Di zaman-zaman itu banyak ulama-ulama yang pokoknya pemerintah minta fatwa apa, minta hadis apa ngomong. Siapa yang betul? Ada perdebatan, siapa yang betul? Maka nanti ada ulama yang dipandang oleh manusia, ulama yang dipandang oleh masyarakat setempat. Siapa yang betul? Saya atau dia? Perbuatan saya atau perbuatan pemimpin yang itu? Siapa yang pemberontak? Saya atau dia? Kamu kalau jawabnya sesuai dengan hawa nafsu saya angkat jadi ketua mufti. Saya angkat jadi ketua fikih, ketua alim ulama. Saya angkat dari zaman dulu ulama difitnah dengan tahta dan wanita dan harta. Oleh karenanya disebutkan banyak hadis-hadis dhaif karena perbuatan ulama-ulama yang kemudian tersesat. Sudah belajar alim, belajar jadi ulama itu nggak sembarangan. Pertama niatnya ikhlas, pertama niatnya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena fitnah, fulus kurang, harim. Ketika itu ada budak, budak 1, budak 2, budak 3. Enak, ayo ikut saya. Oleh karenanya jamaah, kita jangan sampai sesat dari agama Allah Subhanahu wa taala karena harta, karena wanita, karena tahta. Hati-hati. Termasuk untuk kita bisa menjaga istri-istri kita.
Seorang lelaki adalah seorang pemimpin di keluarga, maka jadilah pemimpin yang hebat untuk istrinya. Jangan sampai kemudian istri itu memimpin sebuah keluarga. Jangan sampai kemudian istri itu berlebih-lebihan ngalem sampai suaminya tidak ngaji. Tidak sosial. Maunya sosial. Tapi istrinya bilang, di sini aja mas, sama saya. Sudah tahu waktunya suaminya mau pengajian. Maghrib mau berangkat, dandan. Maka ya jamaah, gak mesti kemudian zina. Terkadang, dan ini disebutkan, sebagian ahlul ilmi itu gak berhasil dalam dakwahnya, dalam thalabul ilmunya, dalam nulis kitabnya, gara-gara tapi nggak semua istri ya, mohon maaf ibu-ibu. Tapi ada yang seperti itu. Maka hendaklah seorang suami melihat dan bisa berbuat adil. Berikan istri waktu, berikan istri itu candaan, berikan istri itu rayuan, berikan nafkahnya. Tapi jangan sampai terlena. Jangan sampai terlena. Hidupnya cuman kerja nyari uang, uangnya cuman buat keluarga, kemudian pulang kerja sama keluarga terus, gak ada waktunya ngaji, gak ada waktunya ibadah, gak ada waktunya sosial. Kita ini kan ya harus belajar, ya harus ngaji, ya harus tolong menolong dalam kebaikan. Jamaah barakallahu fikum. Oleh karenanya seorang dai dan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya senantiasa niatnya itu lurus. Sebagaimana niatnya itu pertama apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini salati wa nusuki, salatku, ibadahku, potonganku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus istiqomah seperti ini. Apapun yang menerjang, berusahalah terus istiqomah lillahi taala. Jamaah barakallahu fikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali min fitnatin nisa." Aku tidak dapati fitnah yang lebih dahsyat kepada laki-laki melebihi dari fitnahnya wanita. Melebihi dari fitnahnya wanita. Apalagi ada wanita-wanita yang gak tahu dengan aurat, gak tahu malu, joget-joget di video. Ya jamaah barakallahu fikum. Subhanallah, lihatlah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika beliau berkata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Ketika Yusuf berkata, ya Allah, penjara lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada fitnah mereka kepadaku ya Allah. Ya Allah, kalau engkau tidak lindungi aku dari fitnah mereka para wanita-wanita ya Allah, maka aku akan terjerumus kepada fitnah mereka dan aku akan menjadi orang-orang yang bodoh. Maka Allah Subhanahu wa taala ijabahi doanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Lihat, Nabi Yusuf lebih milih penjara, yang penting tetap taat, yang penting tetap iman, daripada berada di kerajaan tapi beliau
difitnah. Dan ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam beliau diganggu oleh Imra'atul Aziz, beliau manusiawi, hamma biha, nafsu. Al-Quran mengatakan Nabi Yusuf nafsu manusiawi, tapi kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya jamaah ini ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ditawari apapun untuk sesat, jangan sampai mau. Terkadang ada pendanaan ya, membantu orang-orang fakir miskin, membantu orang-orang gak mampu, duafa, tapi kamu pindah agama, murtad, tapi kamu ikut golongan sesat dan bagaimana ya. Nanti dikasih pesangon per bulan dan bagaimana, dibuatkan toko dan seisinya. Menjual iman hanya karena sedikit harta dunia. Wal'iyadzu billah min dzalik. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian faedah setelahnya yaitu lihatlah bagaimana Utsbah bin Rabi'ah beliau kena dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsbah bin Rabi'ah pulang-pulang bukan bawa hasil yang diinginkan sama orang-orang Quraisy, malah pulang-pulang dukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam jamaah barakallahu fikum. Dalam kisah ini lihatlah bagaimana Utsbah bin Rabi'ah beliau terpengaruh dengan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tenang, Nabi sabar, Nabi enggak menjawab, Nabi enggak memotong. Kemudian Nabi bertanya, sudah selesai belum? Kalau sudah, kemudian saya yang akan bicara. Kemudian ketika Nabi bicara, Nabi menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah barakallahu fikum. Lihatlah kemudian Utsbah bin Rabi'ah awalnya datang untuk nasihati Muhammad bin Abdullah, tapi pulang-pulang malah memenangkan Muhammad bin Abdullah dan nasihati orang-orang kafir Mekah untuk gak ganggu Nabi Muhammad, untuk mereka beriman. Kalau gak beriman ya jangan ganggu. Bahkan nasihatin orang-orang Arab, kalau Nabi Muhammad menang, kalau Nabi Muhammad mulia, kalau Nabi Muhammad jadi raja, jadi orang mulia, kalian yang untung. Awalnya datang ngajak Nabi Muhammad untuk nikah 10 wanita, untuk jadi raja, untuk kemudian jadi orang yang paling kaya. Pulang-pulang beda, ngajak orang-orang Quraisy untuk gak ganggu Muhammad, untuk beriman, untuk kemudian nanti dapat manfaatnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini datang bawa apa, pulang bawa apa. Ya. Kemudian jamaah barakallahu fikum, lihatlah bagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mendengarkan dialog antara Utsbah bin Rabi'ah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat bagaimana Nabi ditawari hal yang luar biasa menggiurkan, tapi Nabi menolak semua tawaran-tawaran duniawi itu. Maka ini menjadi pelajaran terbawiyah bagi para sahabat untuk kuat iman, untuk enggak kena gesekan-gesekan duniawi kemudian murtad wal'iyadzubillah. Kemudian jamaah barakallahu fikum, lihatlah bagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka belajar dari Nabi Muhammad. Nabi itu orang yang pengasih. Nabi adalah orang yang lapang dada. Orang yang lapang dada, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa seorang Muhammad Sayyidul Khalqi, seorang Muhammad yang menjadi ketuanya seluruh Bani Adam dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang Muhammad dari keluarga yang paling mulia yaitu Bani Hashim, bahkan cucunya Abdul Muttalib yang sekarang dia berada di bawah perlindungannya ketua Mekkah Abu Talib. Tapi ketika dicaci, dihina dengan kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan,
Tapi Nabi Muhammad lapang dada. Maka subhanallah sahabat mempelajari dari akhlak Nabi SAW apa? Lapang dada, nggak emosional. Ya. Bahkan Nabi bisa menjawab dengan jawaban yang mengalahkan seluruh argumen Utsbah bin Rabi'ah. Jamaah barakallahu fikum, disebutkan bahwa debat-debat seperti ini nggak cuma terjadi sekali dua kali. Tapi mereka orang-orang kafir Mekah terus-terusan mengajak Nabi Muhammad untuk berdialog. Mungkin sekali Nabi Muhammad menang lawan Utsbah bin Rabi'ah. Maka kemudian yang lainnya datang, banyak orang yang datang untuk berdebat dengan Nabi Muhammad SAW. Untuk terus nawarkan wanita, gak sekali nawarkan wanita, gak sekali nawarkan kerajaan tahta, gak sekali menawarkan kekayaan, terus. Dan Nabi Muhammad SAW seorang manusia yang umumnya manusia itu tergiur dengan hal-hal seperti ini. Tapi Nabi kokoh dengan imannya dan beliau adalah Rasulullah SAW. Saya pernah sampaikan jamaah, kalau orang diajak sesat sekali dengan dunia yang menggiurkan, mudah untuk menolak. Iya. Tapi gimana kalau dihantam terus? Gimana batu itu kalau kena air terus? Gimana bronjong itu kalau kena hantam terus sama banjir? Roboh juga kan? Mereka tahu dan mereka terus berusaha untuk mengkafirkan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi Muhammad berkata, "Ma bima taqulun?" Apa yang kalian sampaikan ini? Majitu bima jitukum bihi atalibu amwalakum. Aku ini yang aku bawa, yang aku sampaikan bukan untuk minta harta kalian, bukan minta keistimewaan dari kalian, bukan minta tahta, bukan minta raja, bukan mengharapkan wanita-wanita kalian. Aku ini adalah orang utusan Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan kepadaku firman Allah, kewajibanku menyampaikan Al-Quran, kewajibanku adalah untuk menjadi pembawa kabar bahagia, yaitu rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kewajibanku untuk menyampaikan bahwa Allah punya murka dan Allah punya neraka kepada kalian yang tidak beriman. Kewajibanku adalah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kewajibanku untuk selalu menasihati kalian. Kalau kalian menerima nasihatku, kalau kalian menerima risalahku, maka itu kebaikan untuk kalian dunia dan akhirat. Tapi kalau kalian tidak mau menerima, maka kewajibanku hanyalah menyampaikan dan sabar atas keadaan kalian. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman antara aku dan kalian. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW berkata seperti itu karena terus-terusan ditawari dunia, ditawari tahta, wanita dan harta. Wallahu a'lam bissawab. Tayyib. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.